kampusnya Pak Jokowi itu bikin semacam pernyataan bulak sumur yang menyayangkan atau katakanlah bahkan mengkritik keras kondisi Indonesia yang kayak gini, demokrasi UGM yang nih. terancam. UGM, dia menstempel Pak Jokowi itu alumnus yang paling memalukan alma maternya. Prabowo itu gelap. Iya. Jadi akan ketika ada Mas Ganjar, kontras, oh ini loh Prof. Mahfud lampunya, terang, terangnya, kan? ya gitu. Iya. Mas, itu tadi gue baca berita. Si Mas Ganjar itu bilang, kasus korupsi itu harusnya diberesin, bukan untuk sandra politik. Ya mungkin karena banyak teroris kali. Maksudnya jadi apa sih? pada menyandra-nyandra gitu. Jadi teroris politik ini kan, kalau sandra politik itu kan yang biasa nyandra-nyandra orang, kalau nggak perampok, teroris. Oh gitu? Ya kan, Iya, karena iya. banyak teroris politik. Iya. Jadi ya kan sebetulnya kan baru aja kemarin, tanggal 31 kalau nggak salah, tanggal 1 Januari ya. Apa tuh? Ada OTT di Sidoarjo ya. Iya. OTT di Sidoarjo dan ada bukti uangnya, itu ditulis sama media-media, kemudian indikasinya kabarnya OTT itu menyangkut juga ke bupatinya. Oke. Bupati Sidoarjo itu Mukhdor apa namanya gue lupa, dari PKB. Iya. PKB kan partainya dukung Anies ya, Anies Caimin. Yang lucunya bis 31 di OTT. 31 Januari ini? Tanggal 1. Oh, 1 Januari. Februari ya? 1 Februari. Iya. Tanggal berapa sih deklarasi. gue lupa, pokoknya deklarasi Kemarin deklarasi. Mereka, bupatinya yang dari PKB itu yang harusnya mendukung Caimin, deklarasi Pak Prabowo Gibran. Oh, jadi habis di OTT deklarasi. Deklarasi. Kayak sama kemarin kan Bu Khofifah juga mengalami hal yang mirip-mirip kan. KPK geruduk ruang kerjanya, kemudian nggak lama deklarasi Prabowo Gibran. Itu juga waktu itu kan sempat diperiksa kan Ketua Golkar Erlangga. Iya. Oh, jadi ini maksudnya terus apa Julhas juga. Julhas, kasus minyak Oh, goreng. berarti gue salah baca dong, Mas. Bacanya gimana? Gue kira kemarin kan yang kena kasus-kasus gitu, oh ya emang geng gue ada di Prabowo Gibran gitu. Kalau yang suka korupsi-korupsi gitu. Lah itu kemarin Bupati Sidoarjo itu dari PKB loh. Iya, gue kira ternyata ini Sandra. Jadi Ya, gue nggak tahu Sandra apa tidak, tapi setidaknya mereka tahu gimana caranya lolos dari hukum, gitu loh. Lolos dari jerat hukum, jadi mereka tahu. Ya terus kalau begini kan artinya kayak minta keselamatan lah ya. Ya udah deh saya nurut kalau asumsinya gitu loh. Ya saya nurut deh, saya dukung. Sebetulnya kan nggak jauh beda, ada banyak kepala desa kan yang juga sama. Ketika dia misalnya melakukan dukungan kepada pasangan lain ya, Mas Ganjar misalnya, ya nggak lama ya dipanggil aparat. Itu sering kali tuh kejadiannya kayak gitu. Kalau kayak gini ini terus mau kayak apa negara kita gitu loh. Ya negara maling lah. Isinya maling semua nanti. Iya, yang korup itu kan ya tangkap aja gitu lah ya kan. Beresin aja sekaligus gitu loh. Ya mestinya kan kayak gitu. Tapi kan dengan kayak gitu mereka tersandra ketika mereka dipaksa oleh kasusnya sendiri untuk melakukan dukungan politik. Kan mereka, apakah kesananya mereka bebas? Belum tentu dong. Iya. Mereka akan selamanya harus nurut sama penguasa yang menggunakan hukum ini. Untuk yang udah bisa dipastikan adalah hidung mereka terus tercucuk tuh. Iya, kayak kerbau gitu. Iya gitu loh. Kan tapi gue bayangin ya, kalau misalnya mau main kotor, kalau seandainya yang terjadi begitu, kalau mau main kotor itu Prof. Mahfud enak banget, kakap semua loh yang kena sama dia. Oh iya, BLBI ya. Iya. Dari yang receh aja Mario Dandi tuh ternyata kakap tuh kan. Duitnya banyak banget tuh, dan melibatkan banyak orang. Dan di penjara. Iya, dibuka semua sama dia. Kalau dia main kayak begitu kan dia udah dapat banyak tuh gitu loh. Pemain Sandra ini kan ya, tapi ini kan berarti sebetulnya mereka nggak percaya diri, nggak dapat dukungan politik dari masyarakat. Mereka ngancam dengan cara sandra kayak gitu. Kalau mereka nggak percaya diri, artinya mereka memang tidak serius untuk bikin atau untuk berpikir tentang Indonesia ke depan. Tapi apakah ini kan kotor banget lah Mas, hancur banget lah cara-cara kayak gini. Apakah nggak ada yang protes atau teriak-teriak? Banyak lah. Baru kemarin kalau nggak salah UGM ya, kampusnya Pak Jokowi itu bikin semacam pernyataan bulak sumur yang menyayangkan atau katakanlah bahkan mengkritik keras kondisi
Indonesia yang kayak gini, demokrasi UGM yang nih. terancam. UGM, Yang- kampusnya Pak Jokowi, Kampusnya Pak Jokowi, terus pernah dipimpin atau rektornya pernah dipimpin Pak oleh Pratik, yang jadi tangan kanannya Pak Jokowi. Ya Sekarang mungkin malah sekarang Civitas Akademi UGM itu mengiyakan apa yang disampaikan ketua BEM-nya itu loh. Gilbran. Pakai G, pakai L. L ya. Gilbran. Kalau Gilbran itu anak mahasiswa yang cerdas, punya etika, ya. kritik gitu ya. Ya dulu ngasih label alumnus paling memalukan ke Jokowi. Iya, dia menstempel Pak Jokowi itu alumnus yang paling memalukan alma maternya. Iya. Dan kemudian sekarang stempelnya Gibran itu diaminkan oleh Civitas Akademi, para guru besar UGM. Hari ini juga disusul tuh, bukan cuma UGM aja ternyata. Oh UII iya. hari ini. UII. UII. Iya, Jogja kampusnya juga. Pak Mahfud itu. Iya. Ada lagi kampus gua. Ya. UI bikin pernyataan di bundaran depan rektorat Wah, itu. menarik itu. Terus katanya ada lagi Universitas Ahmad Dahlan bikin pernyataan juga. Gua rasa nadanya sama Ini ya. tadi gue juga ada yang ngirimin link. Kalau mau ngasih nama untuk pernyataan UIN. UI Negeri Jakarta, UIN Jakarta. Saripida itu loh. Nah. Iya. Tadi gue dikasih, gue kan alumni sana aja. Oh, lu alumni situ ya? Iya. Pantas lu agak agamis gitu. Rai Rangkuti gue dikasih. Iya. Rai kan gitu-gituan kan berisik dia kalau gitu. Protes dia pasti. Kalau ada dinasti lah, ada cawe-cawe kekuasaan pasti Nah protes. sekarang tuh sebetulnya gue sih membayangkan ya, dari mulai kampus yang udah mulai UGM, UI, ada Ahmad Dahlan, ada UII. Gue yakin para Civitas Akademi yang selama ini bergelut dengan teori merasa ada yang salah. Nah, Ada yang salah dengan Betul. Indonesia hari ini dan kemudian mereka merasa wajib untuk turun gunung menyatakan keprihatinan. dan ini sebetulnya fenomena menarik, Mas. Kenapa? Kalau dilihat karena banyak di bawah itu kan banyak desas-desus juga yang bilang bahwa selama ini rektor itu banyak dikontrol oleh pemerintah. Loh ya memang karena undang-undang untuk mengangkat rektor kan kayak Ya. gitu ya. Pemerintah punya hak suara di proses pemilihan rektor itu dan hak suaranya lumayan besar loh. Iya. Nah, itu kan kemudian itu jadi alat buat ngontrol gitu loh. Kalau ada misalnya gini manggil narsum yang tidak disukai pemerintah katanya langsung ditelepon tuh. Ngapain sih manggil gitu? Udahlah, maunya apa gitu. Gitulah semacam kayak gitu. Nah, artinya bahwa kemudian tekanan-tekanan kayak gini udah nggak didengerin lagi. Udah nggak tahan orang tuh. Gini deh bro, lo kan tekanan itu. Kalau lo bisa menahan tekanan atau katakanlah lo bisa memaklumi kondisi yang terjadi ketika lo ditekan ya lo gampang. Iya. Karena ya oke lah. Tapi kalau tingkat kerusakannya sudah maksimal, lo ditekan kayak apapun lo akan ngelawan. Lo akan menyatakan diri karena lo nggak bisa membohongi nggak bisa membohongi kejujuran akademik lo. Iya. Di Nah kampus-kampus itu itu kalau kan. prinsipnya seorang akademisi itu kan prinsipnya satu ya, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Apalagi nipu. Lah iya, artinya ketika dia ngerasa kondisi tidak baik-baik saja, ya mungkin saya salah baca, tapi hati saya mengatakan ini nggak benar gitu ya, ya nggak boleh bohong. Sebetulnya gitu. kalau kita tengok itu kayak misalnya tahun 98 ya, kan diawali juga dari keprihatinan di kampus. Lo ingat dulu ada forum rektor ya. Betul. Forum rektor itu kampus-kampus besar kemudian menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa dan akhirnya bersambut semua. Kalau kampus-kampus ini sudah mulai bersuara, bukan cuma personalnya ya, tapi gabungan guru besar, orang-orang yang memang secara intelektual diakui sebagai akademisi, lalu mereka sudah mulai bersuara, berarti ada problem serius. Betul, setuju. Problemnya tidak bisa lagi dibiarkan masyarakat umum kemudian berjalan dengan sendirinya. Harus ada rambu-rambu moral. Kalau kita dengerin ya pernyataan mereka ini UGM sama UII. Yang diomongin itu soal penyimpangan kekuasaan dan lain sebagainya. Nggak jauh-jauh amat dari yang kita omongin dari beberapa bulan lalu. Oh iya. Artinya kita ini nggak bego-bego amat lah, Mas. Ya, kita Profesor bilang hampir sama kayak kita. Hampir sama, kecuali orang-orang PSI. Masih ada nih, nyelip-nyelip aja. Enggak, kalau gue sih bener ya. Karena kan sebetulnya Indonesia ini bisa mengambil banyak pelajaran lah dari masa lalu, dari sejarah yang dari Filipina. Ya dari Filipina, dari masa lalu kita sendiri kan banyak bisa mengambil pelajaran. Kita memang, gua
dan banyak teman-teman itu pendukung Pak Jokowi. Betul. Dan kemudian kita tidak menunggu telunjuknya Pak Jokowi untuk bersikap secara politik. Kenapa? Karena waktu itu kita dukung Pak Jokowi kan secara rasional. Justru yang gue ingat semangatnya justru adalah Pak Jokowi karena dia bukan elit. Yang suka ngatur-ngatur gitu loh. Suka nunjuk-nunjuk. Ini ya pilihan saya ke sini gitu ya. Tidak, makanya itu kemudian orang rame mendukung dia karena beda banget sama elit politik lain. Karena selain terjadi dalam tanda kutip pembegalan politik lah pembegalan hukum demi politik, sekarang juga ada fenomena agak mengkhawatirkan menurut gua. Kalau lo lihat APBN kita tahun 2024 ini itu bansosnya terbesar sepanjang sejarah. Oh iya, gue dengar 500 triliun. Hampir 500 triliun, 490 sekian triliun buat bansos. Itu tahun 2024. Yang sekarang suasananya biasa-biasa saja kan. Pada saat COVID, bansosnya nggak sebesar itu, bro. Jadi kalau orang mengait-ngaitkan dengan pemilu, di mata pemerintah, pemilu ini jauh lebih berbahaya ketimbang COVID. Jadi bansosnya harus banyak. Atau jangan-jangan memang telat, baru mereka ngerasa nota zaman COVID itu baru sampai sekarang, jangan-jangan. Masyarakat butuh gitu, baru sampai sekarang. Karena ini kan prosedurnya berlipat-lipat. Dan yang menarik itu namanya bantuan sosial. Itu kan harusnya yang menangani adalah Kementerian Sosial. Nah sekarang Menteri Sosialnya tidak dilibatkan. Itu ada cerita tuh. Kenapa? Di Bocor Halus Tempo. Kenapa? Jadi pernah Menteri Sosial itu, Bu Risma, komplain kan. Soal ininya alokasi dan lain sebagainya komplain. Itu di rapat yang dihadiri oleh Presiden. Iya, ini ya kan dia punya data kan, datanya berdasar Mensos. Nah, ini alokasinya nggak cocok lah. Dengan data yang dipegang oleh Kementerian Sosial. Habis itu nggak diajak ngobrol, bro. Bu Risma? Iya, soal bansos-bansos ini nggak diajak lagi. Katanya begitu kalau Bocor Halus tuh. Jadi kalau disindir kalau di grup WA kabinet itu, ini kalau protes keluar aja, live aja dari grup WA gitu ya. Atau ada yang bikin grup WA baru, kabinet tanpa Bu Risma. Hal yang sama sebetulnya juga kayaknya terjadi di Bu Sri Mulyani ya. Mukanya ditekuk coy. Iya, ketika Pak Erlangga ngumumin soal bansos juga ya. Bu Sri Mulyani itu mukanya agak narik ditekuk, napas panjang. Dan dia berkali-kali ngomong. Sebetulnya posisi Bu Sri Mulyani itu posisi paling serba salah ya. Betul. Waktu zaman Pak SBY, dia kan Menteri Keuangan juga. Kemudian didorong-dorong akhirnya dalam tanda kutip setengah dikorbankan di kasus Senturi. Iya, betul. Ini kalau bansos ini penyebarannya, pemberiannya kepada masyarakat tidak sesuai dengan data yang baik. Sementara data yang baik itu kan adanya di Kementerian Sosial. Karena Menteri Sosial itu yang menangani itu. Mereka menggunakan data yang lain, ini akan jadi problem serius ini. Dan Sri Mulyani kesenggol mau tidak mau. Sri Mulyani mau tidak mau sebagai bendahara negara bertanggung jawab atas ini. Betul. Gitu loh, itu kan. Kasian ya? Iya, posisinya jadi serba salah. Tapi kan masalahnya kalau Bu Sri Mulyani, kemarin ketika ada isu Bu Sri Mulyani mundur kan, itu rupiah langsung ambrol. Iya, langsung. Nah inilah, kalau ini kan level negara Mas, kelihatan sekali ya. Ini kan sebetulnya hal yang sudah umum terjadi di kantor-kantor. Kalau udah berurusan sama orang dalam, udah berurusan sama koneksinya si A, ini koneksinya presiden langsung ngurusin anaknya. Repot, serba salah, kerja serba salah, nggak sesuai dengan pengetahuan. Jadi bangsa ini mengeluarkan dana yang luar biasa demi memomong Gibran. Demi Gibran itu kan, Gibran tuh berhutang lah sama pembayar pajak ini kalau dia jadi itu loh. Dia harus mengembalikan itu hutangnya pada pembayar pajak karena mungkin secara tidak langsung terbantu oleh bansos, dan bansos itu kan uang kita. Loh iya jelas. Gitu loh. Kita beli sabun, beli sampo itu kan pajaknya dikumpulin buat bansos juga. Buat bansos juga. Nah, sekarang ini bro ya, dengan kondisi kayak gini, apa sih yang lo bayangin Indonesia ke depan ini? Ini semua udah pada teriak nih. Kalau gua ya Mas. Para akademisi bukan politisi bro. Yang nggak punya kepentingan, siapapun presidennya gue oke-oke aja. Biasanya begitu kan. Mereka nggak ada ikatan dengan partai politik, mereka tidak ada ikatan dengan para capres dan cawapres. Mereka hanya berteriak, kita udah salah jalan nih. Kalau lo terus ke sana lo akan kejeblos. Gitu kan. Terus
sekarang kan kampus bukan cuma satu nih, para kampus-kampus yang mulai berteriak. Tadi sudah ada UGM, UII, besok UI, ada Universitas Ahmad Dahlan, mungkin yang lainnya juga akan berteriak. Apa yang lo bayangkan? Kalau gue sih ngelihatnya secara simpel paling praktis aja deh Mas. Kenapa? Seandainya pun Prabowo Gibran nggak jadi, presiden selanjutnya siapapun itu repot sekali. Kenapa? Lah duitnya dihabisin buat model kayak begitu coba. Anggaran-anggaran selanjutnya kan repot lagi, ngulang lagi dari awal kan. Alokasi-alokasi yang lain itu kan tadinya udah dipotong-potongin buat bansos, hanya untuk kampanye orang gitu loh. Satu paslon. Besok itu ngebenerin itu kan nggak gampang. Dan kalau masyarakat sudah punya ekspektasi tentang bantuan sedemikian besar, itu kan akhirnya jadi beban presiden berikutnya. Betul. Lo harus juga menyiapkan anggaran yang sama. Betul. Gitu loh, itu kan juga bahaya ya. Padahal seingat gue ya, dulu pada saat Pak Jokowi 2014, awal-awal dia terpilih, dia tuh orang yang sangat mengkritik keras BLT-nya Pak SBY. Betul. Apalagi langsung gitu ya Iya, dia mengkritik, saya tidak mau kayak gitu, itu memanjakan rakyat jadi tidak produktif. Dan Pak Jokowi itu orang yang sangat mengkritik keras, bahkan pada 2014 dia naik sebagai presiden, dia langsung mencabut subsidi BBM. Iya, iya kan? Itu fenomena yang luar biasa. Pro kontra tapi langkah berani lah, apapun. Iya dong. Dengan begitu, waktu zaman Pak SBY itu subsidi BBM kita tuh ada sekitar 300 triliun ya per tahun ya. Dia kurangi subsidi BBM-nya, dia kurangi secara signifikan, lalu ada anggaran untuk infrastruktur. Kita ngebangun ini, itu, dan lain-lain. Nah sekarang justru bansosnya itu yang diperbanyak berlipat-lipat. Kita nggak tahu ya apakah memang rancangannya ini sudah dirancang sejak lama bahwa Pak Jokowi punya kepentingan politik untuk mendorong Gibran sehingga kemudian rancangan postur APBN ini jadi kayak sekarang. Kalau gue lihat dari tadi lah kita ngikutin gosipnya bocor halus lagi tadi baru kok. Nah, Sri Mulyani katanya ditekan-tekan terus belakangan ini. Tolong kasih kelonggaran soal ini, sisihkan dari sini. Oh, gitu. Jadi sekarang ada refocusing anggaran dari seluruh departemen. Udah kayak COVID gitu. Kan COVID-nya buat Pak Jokowi dan keluarganya. Kita enggak lah. Iya makanya. Ini kan hancur sekali gitu lah. Tapi inilah Mas, makanya gue sih nggak percaya kalau ada nggak setuju kalau ada orang bilang misalnya gini, lu salah milih pemimpin, risikonya 5 tahun. Enggak, ini risikonya bukan 5 tahun, bisa 15 tahun, bahkan bisa 50 tahun. Kalau pada saat awal kita pilih sih gue nggak merasa salah ya milih Pak Jokowi ya. Enggak, artinya nih, yang sekarang, yang didukung sama dia kan Prabowo Gibran. Seandainya lu salah memilih mereka, mereka jadi. Lu belum jadi aja udah 500 triliun sendiri buat ngongkosin mereka. Dari bansos doang gitu loh, maksud gua. Ya kan sebetulnya karena mereka meyakini kalau mereka yang maju sendiri tanpa bantuan itu semua, mereka yakin kalah. Mereka tidak, ya Pak Jokowi juga tahu dong kualitas anaknya. Ini anak yang baru kemarin digendong-gendong gitu loh, baru bisa jalan. Baru beberapa bulan lalu dibilang yang masuk akal aja. Iya gitu, kan orang yang paling tahu kualitas anaknya kan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga yakin masa anak kayak gini harus memimpin 270 juta rakyat. Pak Jokowi juga tahu dong kualitas Pak Prabowo. Pasti dia punya banyak informasi bagaimana misalnya emosi yang tidak stabil gitu kan. Kalau kata anak-anak sekarang itu seringkali omongannya nggak tertata dengan baik. Tantrum lah bahasanya gitu ya. Iya betul. Nah, kalau karena Pak Jokowi tahu, maka nggak bisa ini kalau nggak dibantuin. Loh itu makanya justru karena Pak Jokowi tahu betul kayak apa kondisinya, maka yang bantuin dia turun langsung gitu. Melakukan hal yang dulu sangat ditolaknya. Bagi-bagiin langsung gitu loh. Iya. Sekarang itu gue ya, kalau Pak Jokowi statement di media ya, dulu tuh gue selalu glorifikasi, selalu bertepuk tangan terhadap statementnya, statementnya oke nih. Sekarang kalau Pak Jokowi ngomong, Gibran ngomong, gue berpikir enggak, pasti sebaliknya nih. Gitu loh, misalnya dia ngomong tentang saya akan bikin 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, pasti dia nggak bikin nih, gitu loh. Saya akan gitu, pasti karena yang dia lakukan seringkali sebaliknya. Sekarang Prabowo udah ketularan tuh. Kenapa? Ya waktu itu kan bilang, ini orang yang milih internet gratis pasti pikirannya lemot. Orang yang tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak
Ya, lamban dia bilang. Lamban, Lamban, kan? ya. Sekarang dia bikin program itu. Iya, jadi memang semua omongannya itu yang sebetulnya yang terjadi sebaliknya. Jadi kalau dia bilang pilihlah Prabowo Gibran, sebetulnya dia bilang jangan pilih Prabowo Gibran, pilih Ganjar aja, gitulah. Gua sekarang menerjemahkan omongan-omongan mereka itu secara terbalik lah. Karena kenyataannya seringkali apa yang mereka bicarakan dan yang mereka lakukan itu berbalik 180 derajat. Gua kalau gitu gua makmum lah sama lu. Ikut gua, sikap gua. Tapi bahaya nggak sih kita ini? Ya enggak lah. Oh enggak ya, demokrasi. Enggak, kan kita sebetulnya ikut Pak Jokowi dengan cara yang lain. Oh iya. Gitu loh. Yang ikut Jokowi udah dari tahun 2014 kita tahu lah, paham kan? Ya, kalau misalnya dulu kita ikut Pak Jokowi ngomong A, kita ikut A. Sekarang Pak Jokowi ngomong A, kita min A. Min A, oke. Gitu loh, jadi kita Sebaliknya. cuma melihat dengan sisi yang lain. Boleh, Pak Jokowi harus kita ikuti, iya, tapi sebaliknya. Kayak lu mau apa namanya, mau diet gitu ya, badan lu gendut gede gitu loh. Gue pengen diet nih, tapi lo bacanya cara menggemukkan badan. Oke. Lo lakukan sebaliknya. Gitu ya. kan gampang. Suruh makan banyak, kita makan sedikit. Nah, jadi lo sebetulnya gampang aja. Lo menemukan teori yang sebaliknya itu gampang. Lo pengen apa gitu lo lakukan yang sebaliknya. Makasih Pak Jokowi udah ngasih tutorial. Kita tutorialnya kan kita tinggal berpikir cerdas saja rakyat. Makanya kemarin di mana ya, di Gunung Kidul ya. Oh iya. Gunung Kidul kan ada spanduk yang dibawa oleh salah satu masyarakat ya, Pak Jokowi kunjungan kerja. Kemudian dibuka spanduk, selamat datang Pak Jokowi, kami sudah cerdas, kami pilih Ganjar Mahfud. Ekspresi yang sangat sopan ya. Selamat datang, menyambut gitu. Menyambut, dan terus dia kemudian menyatakan pilihannya, itu memang hal yang sangat dibolehkan di negara demokratis. Sangat. Tapi tiba-tiba ditangkap sampai dipukul. Nah itu dia, karena yang nangkep itu nggak cerdas. Rakyat itu ngikuti Pak Jokowi. Cuma dulu ngikuti sesuai dengan omongannya, sekarang ngikuti sebaliknya. Tapi sama-sama ikut Pak Jokowi gitu loh. Dulu Pak Jokowi, sekarang Ganjar. Ini baru terjawab lah pertanyaan gua. Kenapa? Waktu itu yang di mana tuh Pak Jokowi lewat terus diteriakin Ganjar gitu kan. Bu Iriana kan ngeluarin jari, 2 jari tuh. Ternyata Bu Iriana nyemangati, ayo sebaliknya dari 2 gitu kan. Gitu 3 berarti. Jadi gitu. sekarang kita membacanya gitu aja. Mas Gibran ngomong apa sebaliknya. Pak Prabowo ngomong apa sebaliknya. Pak Jokowi ngomong apa sebaliknya. Itu yang kita ikuti. Jadi kita ini sebetulnya adalah pendukung pengikut Jokowi yang setia. Mantap. Cuma kita ikuti sebaliknya, itu aja. Patokannya tetap Jokowi loh. Betul, patokannya tetap Jokowi. Jokowi salah satu presiden yang lahir dari keluarga non elit. Kita ikuti sekarang pilih capres yang non elit. Bapaknya bukan siapa-siapa. Capres cawapresnya sama tuh. Bapaknya bukan siapa-siapa, ibunya bukan siapa-siapa. Jokowi dulu naik melawan Prabowo. Kita ikuti sekarang. Nah, sekarang misalnya Pak Jokowi mendukung anaknya. Nah, karena kita ikuti sebaliknya, kita pilih bukan anaknya Jokowi. Gitu loh. Jadi patokannya tetap Jokowi. Dia tetap jadi, kalau dalam ini ya, kalau lo pingin, dia jadi positioning itu kalibrasi. Jadi patokan, kalibrasi utama, nah tinggal kita gesernya kemana gitu. Jadi kalau kayak ada orang ngukur tanah tuh, lu sebelah sana berarti lu sebaliknya ya gitu. Nah gitu loh, kayak kemarin Ade Armando ngomong di forum kan. Kan ada mahasiswa tuh yang nyautin itu loh. Itu sama persis itu. Kayak gitu. Ya yang penting asal jangan 02. Nggak apa-apa. Pindah. Kirain nggak mau. Yang penting nggak 2. Dia ikut Jokowi, tapi ikut yang sebaliknya. Dan gua kira Bang Ade juga setia sama prinsip Jokowisme kan. Dia ngomongnya nggak langsung, jangan pilih 02, tapi mancing orang supaya ngomong jangan pilih 02. Ade juga sebetulnya sama kayak sangat kita. Jokowi. Nggak mungkin lah Ade Armando tuh punya 7 alasan kenapa tidak pilih Prabowo. Nggak mungkin, dan alasan itu nggak pernah lagi dibantah sama dia. Betul. Dan itu idealismenya PSI. Jadi PSI itu bohong-bohongan, dukung Jokowisme Prabowo banget lah ya. Iya, sampai sekarang bro, PSI tidak pernah mencabut piagamnya yang disampaikan oleh partainya ke Prabowo. Penghargaan. Sebagai kebohongan terlebay. Nggak pernah dicabut. Spesial untuk calon presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu kebohongan paling lebay
Jadi sebetulnya PSI itu bohong-bohongan. Jadi sebetulnya PSI dukung Ganjar dengan caranya Jokowi itu ya. Iya. Kita lakukan sebaliknya. Iya, makanya dia cari misalnya ketuanya yang baru 2 hari. Gitu loh. Iya, betul. Baru 2 hari. Mana-mana orang kan ininya panjang apa? ya. Iya, Karena memang rekam jejaknya panjang. Kita cuma partai bohong-bohongan, ngapain serius-serius banget gitu loh. Ngapain serius-serius banget pilih politisi ya? Enggak lah. 2 hari cukup lah gitu. Iya. Partai bohong-bohongan ini gitu loh. Betul. Kayak gitu. Nanti ketika misalnya teman-teman di Jawa Tengah lah ya, ada berapa 14 kabupaten kota atau 14 dapil gua nggak tahu. Misalnya nanti coblos PSI, suaranya hilang. Iya. Kenapa emang? Karena KPU sudah mencoret beberapa partai yang tidak melaporkan dana kampanye awal. PSI termasuk tidak melaporkan dana kampanye awal. Jadi teman-teman di Jawa Tengah yang mencoblos PSI, suaranya hilang. Angus. Itu kan partai bohong-bohongan, berarti. bro. Kodari waktu itu ngomong kan. Iya. Bilang kalau nyoblos Ganjar angus suaranya. Yang terjadi sekarang nyoblos PSI yang sebaliknya. Berarti sebaliknya. Oh, iya, jadi sudah ada, gua nggak tahu ya, sudah ada keputusan KPU, Bawaslu ya yang memutuskan untuk mencoret beberapa partai, salah satunya PSI di beberapa dapil, 14 dapil apa kalau nggak salah di Jawa Tengah ya, yang mengatakan bahwa partai ini dicoret dari kepesertaan pemilu sehingga nanti kalau dia dapat suaranya hangus. Itu kan artinya ada partai yang pengen ikut tetapi dia sengaja suaranya biar hangus. Oh iya. Ini kan partai bohong-bohongan. Lucu-lucuan coy. Lucu-lucuan. Iya juga ya. Iya. Jadi gue baru paham sekarang yang dikatakan oleh Kodari, yang dikatakan oleh Grace Natali, yang dikatakan oleh Ade Armando, sampai yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Begitu cara menafsirkannya. Gue sih menafsirkannya kayak gitu ya karena gue pengikut Pak Jokowi yang setia. Iya. Jadi gue menafsirkannya kayak gitu bro. Pak Jokowi tetap sebagai barometer. Gue makmumnya lah. Itu dia. Lu imam gue berarti. Ya, kalau dulu kan Denny itu menafsir Jokowi dengan langkah catur Jokowi. Ya. Gue bukan langkah catur lah, ini halma lah ya. Atau damdas. Jadi kayak gitu bro. Nah, gue nggak ngerti ya. Mudah-mudahan aja kan PSI di Jawa Tengah suaranya banyak, sehingga banyak yang hangus. Tapi lucu mas, kemarin itu ada survei kan, mengatakan bahwa Prabowo lolos. Waktu itu belum keluar LSI-nya Denny JA. Iya. Kalau Denny JA LSI-nya kan punya teorinya sendiri lah. Ya Denny JA kan Prabowo suaranya 178%. Iya, gitulah. Iya, yang lain minus semua. Ya bahkan dia survei di pernah survei, katakanlah gue dapat cerita ya, survei di Soviet, di Uni Soviet. Iya. Yang mana pemilih Prabowo tertinggi Prabowo, Putin kalah. Jadi ada survei yang hasilnya itu Prabowo hampir 50% lah. Ya. Jadi pas ketika ditanya kader-kader PSI, orang meragukan, dia yakin dong survei itu kan pasti metode ilmiah, yakin. Iya. Tapi di satu sisi survei itu mengatakan bahwa PSI nggak lolos putaran, nggak lolos threshold ya. 4% itu. Iya. Nggak percaya. Presidennya udah percaya tapi partainya enggak. Gimana? Bohong-bohongan ya? Bohong-bohongan. Jadi ya namanya partai bohong-bohongan. Pak Prabowo juga maju bohong-bohongan. Kalau dia maju serius, dia udah terpilih lama bro. Ini 3 kali maju nggak terpilih, ini kan maju bohong-bohongan. Gibran juga maju bohong-bohongan, masih 36 tahun. Sementara aturan kita 40 tahun, itu kan maju bohong-bohongan. Pak Prabowo itu maju sebetulnya kan untuk ngasih kontras lah ya. Pendidikan politik ini loh presiden yang bener itu yang kayak begini capres gitu loh. Kalau saya ya itulah berkontes aja lah. Benar, gitu. jadi Prabowo itu fungsinya kayak lampu. Apa tuh? Ya kan kalau lo tahu gelap karena ada terang. Iya. Nah, jadi kita merasakan manfaat lampu itu karena ada kegelapan. Iya. Kalau nggak ada gelap, siang-siang lo nyalain lampu, nggak ada gunanya. Iya, betul. Karena ada sinar matahari. Betul. Prabowo itu gelap. Iya. Jadi akan ketika ada Mas Ganjar, kontras, oh ini lo lampunya, terangnya. Kan? Ya gitu. Jadi itulah fungsi kan balance ya kehidupan tuh ya. Ini baru Jokowisme banget. Nah ini Jokowisme, tafsir Jokowisme. Iya, cocok ini. Gua ikut lalu imamnya gua makmum. Lama-lama gue jadi kacau. Kita udahin aja. Sampai besok ya, kita ketemu lagi ngobrol soal Jokowisme.